Ini kita kembali dimudahkan untuk bersua di program live interaktif muamalah kontemporer. Nanti insya Allah bersama guru kita Ustaz Dr. Herwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bermohon juga salawat ini tersampaikan selalu kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat dan tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik Bapak Ibu pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, seperti biasa kita akan bersoal jawab di 0811-755-0606. Pertanyaan seputar muamalah kontemporer nanti insya Allah akan dijawab oleh guru kita. Kita sapa dulu beliau yang sudah tergabung dan terhubung bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum di pagi hari ini Ustaz? Alhamdulillah wa ni'mat. Nah Ustaz, semoga Allah selalu menjaga antum dan keluarga. Baik Ustaz, mohon izin kita untuk langsung membacakan pertanyaan yang pertama yang sudah masuk di 0811-755-0606. Dan sebagai informasi untuk antum, kembali kami ingatkan untuk yang menelpon langsung, lebih fokus ke telepon saja untuk mengecilkan volume televisi atau dimatikan saja televisinya. Baik, kita izin Ustaz untuk membacakan pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustadz, suami melakukan transaksi beli mobil untuk adiknya secara kredit riba. Dia menyuruh saya menandatangani transaksi tersebut, tetapi saya menolak dan menjelaskan bahaya riba bagi menerima dan sanksinya juga. Tapi suami saya marah dan terpaksa merasa berdosa kepada Allah, akhirnya saya menandatangani transaksi tersebut. Berdosakah saya sampai kreditan riba itu lunas Ustadz? Jazakallahu khairan. Allahumma barik fiik. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Allahumma ta'akan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong-menolong dalam berbuat dosa dan melampaui ketentuan-ketentuan Allah Azza wa Jalla. Anda mengatakan merasa berdosa ketika suami Anda memaksa Anda berbuat dosa. Sesungguhnya dosa yang sesungguhnya adalah ketika Anda menandatangani persetujuan transaksi riba suami, sehingga dua-duanya Anda dan suami Anda akan dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla dengan perbuatan tersebut. Dan sebelum perbuatan riba itu berakhir, Anda dan suami itu selamanya dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla dan mengumumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minal riba in kuntum mu'minin. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Wahai orang-orang beriman, takutlah kepada Allah dan tinggalkan riba jika kalian masih ada iman. Bila kalian belum meninggalkan riba, itu artinya kalian mengumumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Tahu Anda skala Anda dengan besaran makhluk Allah yang paling besar. Dalam ayat yang paling mulia Allah mengatakan wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Kursi Allah lebih besar daripada langit dan bumi. Ya, itu kursi. Dalam bahasa Arab kursi itu kaki tempat raja-raja duduk. Adapun tempat duduknya raja, singgasananya dinamakan dengan arsh. Perbandingan besar langit dan bumi dengan kursi dalam hadis Nabi bagaikan satu lingkaran rantai dibuang di tengah padang pasir. Skalanya berapa itu? Ya. Perbandingan Anda dengan bumi skalanya berapa?
Anda dan suami Anda di dalam rumah skala itu mungkin satu skala 1:100 atau 1:50 kalau rumah Anda agak kecil. Rumah Anda dengan kota Anda skalanya berapa perbandingannya? Kota Anda dengan pulau di mana kota itu berada skalanya berapa? Pulau itu di atas muka bumi skalanya berapa bandingan dengan bumi? Bumi bandingannya dengan matahari skalanya berapa? Kecil sekali. Dan banyak lagi benda-benda langit yang sampai sekarang orang tidak mengetahui ujung langit itu di mana. Lalu sekarang Anda mengumumkan perang melawan Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW mengatakan, Rabbku mengizinkanku untuk menjelaskan spek salah seorang malaikat mengangkat arsy Allah. Annama baina syahmati uzunai wa atiqihi masirati 700 am. Jarak antara ujung telinga bawahnya dengan pundaknya perjalanan 700 tahun. Perjalanan satu hari dengan onta itu sekitar 40 kilo. Anda bisa kali 40 kilo kali 365. Kali lagi dengan itu 1 tahun kali 700 kali. Itu jaraknya nggak kurang sejauh 10 juta kilometer. Itu makhluk Allah baru Allah yang maha besar. Itu yang mau Anda perangi, Anda umumkan perang dengan suami Anda dengan perbuatan riba yang kalian lakukan berdua. Maka bertakwalah kepada Allah dan tutup akad riba tersebut. Wabillahi taufiq. Taib, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudari atau ibu yang bertanya bisa memahami dari jawaban Ustaz dan bisa dimudahkan langkahnya untuk selanjutnya meninggalkan riba ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya sambil kita terus menunggu telepon antum di 0811-755-0606. Taib, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz izin bertanya di luar tema masalah zakat mal Ustaz. Perdagangan onderdil. Rinciannya uang masuk lebih kecil dari uang keluar bila ditetapkan setahun atau dalam kurung masih ada hutang. Bagaimana cara membayar zakat tersebut Ustaz? Jazakallahu khairan Ustaz. Nah. Cara membayar zakat, Anda lihat uang tunai ada berapa, uang kas usaha Anda. Kemudian kalau Anda jual dengan cara tidak tunai, berapa piutang lancar di tangan konsumen. Kemudian ditambah dengan barang dagangan yang ada di toko Anda atau di gudang Anda dengan harga HPP ditambah semuanya. Bila ada utang yang jatuh tempo, ya Anda bayarkan. Dikurangi nominal saldo yang sudah dijumlahkan tadi. Hasilnya bila sampai di atas 85 gram emas sekitar 110 juta sekarang. Bila di atas itu dikali 2,5%. Bila tidak sampai, Anda tidak ada kewajiban zakat. Wabillahi taufiq. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudaraku yang bertanya mengenai zakat mal bisa memahami dari jawaban Ustaz. Kita kembali bacakan pertanyaan antum di 0811-755-0606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz izin bertanya, bagaimana hukumnya membeli emas secara dicicil? Karena ada sebuah perusahaan BUMN yang menawarkan seperti itu Ustaz. Cicilan emas, ada DP dan ada angsuran tiap bulannya. Jazakallahu khairan Ustaz. Ini melanggar kesepakatan para ulama dunia. Ini hukum perbuatannya adalah riba, berdampak kepada dosa yang pelakunya, pembeli dan penjual, dan karena dia riba diharamkan oleh Nabi SAW, maka transaksinya tidak sah. Perpindahan emas kepada pembeli tidak diakui, perpindahan uang kepada penjual tidak diakui syariat.
walaupun mereka saling redha, uang dan barang yang berpindah dinyatakan sebagai rampasan. Oleh karena itu, lembaga IOV, Asosiasi Lembaga Keuangan Syariah Dunia yang berpusat di Bahrain, yang standar SOP-nya dibuat oleh para ulama dunia, bisa di dalam bab tentang pembahasan tentang murabahah. Di sana dijelaskan klausa yang berbunyi wala yajuzu ijra'ul murabahati al-muajjalati 'ala dhahabi wal fiddati wal umlat. Artinya tidak boleh melakukan transaksi murabahah tidak tunai pada objek barang emas, perak, dan uang. Wabillahi taufiq. Nah, baik. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh saudaraku yang bertanya. Kita kembali informasikan untuk antum yang ingin menelpon di 0811-755-0606 seputar pertanyaan muamalah kontemporer ataupun waris. Silahkan langsung ke nomor tersebut dan diinformasikan juga untuk lebih fokus ke teleponnya saja dan untuk mengecilkan volume televisi atau dinonaktifkan atau dimatikan saja televisinya. Baik, kita bacakan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz Afwan, Ana mau bertanya, istri Ana sudah berhenti bekerja di bank dan mendapatkan uang pensiun. Apakah uang pensiun itu boleh diambil, Ustaz? Jazakallahu khairan. Uang yang didapatnya sebelum dia tahu bahwa bekerja di bank hukumnya adalah haram dan riba, itu sebagian ulama membolehkannya. Ya, tapi semenjak dia tahu bahwa itu bekerja itu di sana adalah riba, dosa besar, menentang Allah dan mengajak Allah dan Rasulnya perang. Lalu dia masih bekerja karena satu lain hal, umpamanya pengajuan resign dipersulit dan segala macam dan seterusnya. Maka semenjak itu uang yang didapatnya tidak halal lagi. Ketika ditanyakan semenjak kapan dia tahu bekerja di situ riba, maka uang pensiun yang semenjak tahu riba tidak halal, yang sebelumnya tidak ada masalah. Kalau dari awal dia tahu itu adalah berdosa besar dan berbantu perbuatan riba, maka semua uangnya, baik uang gaji atau uang pensiun, tidak halal. Karena dia seorang wanita dan dinafkahi oleh suami, maka semua hartanya itu hendaklah dia berikan kepada fakir miskin. Wabillahi taufiq. Nah, baik. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh saudara atau saudariku yang bertanya. Silahkan untuk antum yang ingin menelpon langsung di 0811-755-0606. Kita masih di program live interaktif muamalah kontemporer bersama guru kita Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Kita bacakan kembali pertanyaan di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam. Ustaz, saya punya adik laki-laki yang sudah banyak menghabiskan harta orang tua. Setelah bapak meninggal, apakah boleh kalau adik saya yang banyak menghabiskan harta itu bagian warisannya dikurangi? Dengan alasan karena harta orang tua lebih banyak dia yang menghabiskan. Jazakallahu khairan, Ustaz. Nah. Wallahu a'lam. Tidak ada hak daripada ahli waris yang lain menghalangi ahli waris tersebut mendapatkan hak warisnya, kecuali dia berhutang. Wabillahi taufiq. Nah, baik, jazakallah khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan juga dipahami oleh yang bertanya. Kita informasikan kembali untuk antum yang ingin menelpon langsung, silahkan ke 0811-755-0606. Kita lanjut membacakan pertanyaan yang ada di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz izin bertanya, bagaimana hukum kalau kita berjualan belut? Karena belut sama seperti lele termasuk hewan karnivora. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Hukum asal hewan yang hidup di air saja, Rasulullah mengatakan huwa tuhur ma'uhu wal hillu maitatuhu, di mana bangkainya pun halal.
ikan, maka dia walaupun bangkai ikan mati itu halal dimakan. Lele jelas masuk ikan, namanya ikan lele. Ya, adapun belut, wallahu alam. Setahu saya belut adalah hewan air, tidak bisa dia hidup di darat. Billahi taufik, maka hukumnya sama dengan ikan. Nah, baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan juga dipahami oleh saudara atau saudari kita yang bertanya di 081175500606. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Taslim di Makassar. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, dalam akad salam, bagaimana memahami menjual barang yang belum dimiliki? Apakah dalam akad salam ada kriteria tertentu terhadap orang yang diperjualbelikan? Terhadap barang yang diperjualbelikan, afwan. Seperti kita menjual barang secara online dengan memasang foto barang, yaitu handphone Samsung tipe A5, di mana penjual belum memiliki barang dan jika ada pembeli yang minat, maka akan dilakukan akad salam dengan pembayaran tunai saat itu dan besoknya akan dikirimkan barang kepada pembeli. Apakah itu tidak termasuk mengakali jual beli barang yang belum dimiliki, Ustadz? Mohon penjelasannya, jazakumullahu khairan. Kalau bisa salam dilakukan dalam online, tidak ada masalah. Di mana uang diserahkan di majelis akad. Di online mana bisa menyerahkan uang di majelis akad, kecuali Anda dengan penjual sama-sama online, kemudian Anda menggunakan 2 handphone, dia juga 2 handphone. Yang satu Anda gunakan untuk berakad, ijab kabul, yang satu lagi Anda gunakan dengan cara transfer uang. Ketika uang sudah masuk, baru berpisah majelis. Itu mungkin bisa, tapi tidak pernah saya menyaksikan seperti itu dan mendengar berita seperti itu di mana orang di dalam jual beli online, ya, karena kadang dia jawab dengan sistem, umumnya dengan sistem, dan setelah dia transfer uangnya, baru dia mengatakan baru akan dikirim barang setelah itu. Adapun akadnya sudah terjadi sebelumnya. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan juga dipahami oleh saudara atau saudariku yang bertanya di 081175500606. Untuk antum yang ingin bertanya silahkan ke nomor tersebut di 081175500606. Bisa menelpon langsung ataupun pesan singkat di layanan WhatsApp untuk pertanyaan seputar muamalah kontemporer. Nanti insya Allah akan dijawab oleh guru kita Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz izin bertanya kembali, apakah boleh kita menjual minyak? Kita isi minyak motor di SPBU, baru kita keluarkan, lalu kita jual, Ustaz. Jazakallahu khairan. Kalau asalnya boleh Anda menjual barang yang sudah Anda beli dan Anda terima. Wabillahi taufiq. Nah, baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan juga dipahami oleh saudara atau saudari yang bertanya di 081175500606. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz izin bertanya, apakah boleh seorang ayah menghibahkan rumah satu-satunya untuk salah seorang anaknya, namun rumah itu masih ditempati ayah tersebut dan baru akan ditempati sang anak ketika sudah wafat. Rencananya rumah tersebut akan diurus pemindahan nama pemilik. Jazakallahu khairan, Ustaz. Anak satu-satunya? Nah, Ustaz. Nggak ada anak lain ya? Nah, Ustaz. Boleh, nggak ada masalah. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan juga dipahami oleh saudara ataupun saudari yang bertanya mengenai persoalan hibah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk informasi untuk antum kembali, silahkan telepon ataupun dial langsung ke 081175500606.
yang punya pertanyaan seputar muamalah kontemporer nanti insya Allah akan dijawab oleh guru kita, Ustaz Dr. Herwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk pertanyaan waris, sebaiknya antum langsung menelpon saja agar lebih jelas dan rinci juga jawabannya akan diberikan nantinya. Taib, kita terima telepon di 0811-755-0606. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Bapak Ridwan di Sumatera Utara. Silakan Bapak Ridwan pertanyaannya kepada Ustadz. Fadal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Bapak Ridwan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Nah, pertanyaannya langsung Bapak. Bagaimana akad jual beli yang Ustaz? Ya. Bagaimana akad jual beli? Assalamualaikum Ustaz. Nah, silakan Bapak. Bagaimana akad jual beli Ustaz? Yang akadnya yang tukar tambah. Nah, Tukar Tukar apa tambah barangnya, Bapak? yang menambah pemodal istilahnya gitu. Dari kita Barang- Maaf, saya nggak paham. Bapak dimatikan televisinya Bapak. iya. Nah, fokus ke telepon saja Bapak. Ya. Halo, Iya, silakan Bapak. saya mau tukar tambah sesuatu barang. Nah, Barangnya apa? Tapi yang dari saya barang yang sebagian kekurangan uang dari pemodal, nanti baru saya mengangsur dengan beliau. Apakah itu akadnya sah? Kalau barangnya bukanlah emas dan perak, sah, tidak ada masalah. Oh, barang dari kita kita tukar tambah dengan barang beliau, tapi uang kekurangannya yang pemodal ini yang menambahi kekurangan uang itu, boleh ya? Bila barangnya komoditas non riba, boleh. Oh boleh, Ustaz. itu saja Bapak. Iya. Terima kasih Ustaz. Nah, Ya. Baik, Bapak Ridwan di Sumatera Utara mudah-mudahan bisa memahami jawaban Ustaz seputar jual beli barang non tunai. Nah, tukar tambah ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di 0811-755-0606 untuk antum yang punya pertanyaan seputar muamalah kontemporer. Langsung saja dial ke nomor 0811-755-0606. Insya Allah nanti akan dijawab oleh guru kita Ustaz Dr. Herwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk kembali di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz izin bertanya, apakah termasuk riba Ustaz ketika menukar uang kepada seseorang, misal uang 50.000 ditukar menjadi pecahan 10.000 sebanyak 5 lembar, tapi hanya ada 4 lembar dan nanti akan diberikan kekurangannya lagi. Mohon jawabannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, riba. Kena 10.000 tidak tunai. Nah, Ustaz. Taib, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan dipahami oleh saudara yang bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya sambil kita menunggu telepon antum di 0811-755-0606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz mau bertanya, bolehkah menjual gigi palsu? Dan apa hukumnya memakai gigi palsu bagi mereka yang giginya sudah rontok? Jazakallahu khairan Ustaz. Wallahu a'lam, tidak ada hubungan gigi palsu dengan amalat. Adapun jual belinya, ya tidak ada masalah selagi itu bukan emas dan perak. Kalau emas dan perak harus yadan biyadin belinya dengan rupiah. Nah, baik. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita kembali ke pertanyaan berikutnya yang sudah masuk di layanan WhatsApp. Sambil kita menunggu telepon antum di 0811-755-0606. Baik.
dari hamba Allah di Jakarta, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Ustaz dan seluruh kaum muslimin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Afwan Ustaz, ana sedang mencoba membeli rumah yang dicicil dan dibayarkan langsung kepada developer. Sistem yang mereka gunakan untuk cicilan selama 5 tahun adalah menambahkan 5 juta di setiap tahunnya sebagai perkiraan inflasi, Ustaz. Jadi jika harga pokok rumah 204 juta, kami harus membayar 229 juta yang dibagi dalam jangka 5 tahun. Yang ingin Anda tanyakan Ustaz, apakah sistem perkiraan inflasi tersebut halal hukumnya Ustaz? Jazakallahu khairan. Ini bagus, menguntungkan pembeli. Karena dia jual dengan inflasi, dia rugi malah. Harusnya dia jual lebih dari itu. Tapi kalau dia mau jual dengan inflasi, ya dia untungnya tidak ada, tapi pembeli banyak untungnya. Wabillahi taufik. Baik, Akadnya jazakallahu khairan. boleh. Coba dimudahkan penjual. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan dipahami oleh saudaraku yang bertanya. Kita kembali ke pertanyaan yang masuk di 081175500606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, saya seorang anak angkat dari adik nenek saya. Beliau ingin memberikan rumah yang beliau tempati sekarang. Tapi tanah yang dibangun rumah itu adalah warisan dari orang tuanya. Bolehkah saya menerimanya, Ustaz? Jazakallahu khairan. Kalau warisannya sudah dibagi, tidak ada masalah. Kalau belum dibagi, tentu Anda terima. Setelah itu Anda berikan hak orang-orang yang belum dapat hak warisnya di tanah tersebut. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudaraku yang bertanya bisa memahami dari jawaban Ustaz. Kembali kita informasikan untuk antum yang ingin menelpon di 081175500606 untuk lebih fokus ke telepon dan mematikan televisi atau mengecilkan volume televisinya agar pertanyaan ataupun jawaban nanti akan disampaikan lebih bisa dipahami. Baik, kita kembali bacakan pertanyaan yang sudah masuk di 081175500606 untuk antum yang bertanya seputar pertanyaan muamalah kontemporer ataupun pertanyaan seputar muamalah. Nanti insya Allah akan dijawab oleh guru kita Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, mohon pencerahannya. Saya bermuamalah dengan orang kafir, namun dia menipu saya. Uang saya yang dipakai untuk modal kerja tidak dikembalikan, bahkan semua Ustaz. Apakah kalau saya relakan itu ada manfaatnya buat saya di akhirat Ustaz? Karena yang saya tahu orang kafir tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakallah khairan. Dia tidak ada pahala, tapi dosa Anda bisa dia pikul. Wabillahi taufiq. Nah, baik, jazakallah khairan untuk jawabannya. Kita kembali ke pertanyaan berikutnya yang sudah masuk di 081175500606 untuk antum yang punya pertanyaan seputar muamalah ataupun muamalah kontemporer ataupun waris, sebaiknya langsung telepon di 081175500606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, seorang saudara saya tidak mau menerima harta warisan bagian dia. Bagaimana harta tersebut Ustaz? Apakah saya simpan saja dahulu? Mana tahu dia butuh suatu hari nanti atau dibagikan ke saudara yang lain. Jazakallahu khairan Ustaz. Itu haknya dia, terserah dia. Tinggal Anda tanyakan, kamu tidak mau sama sekali sehingga kami bagi sisanya kepada seluruhnya sesuai dengan porsi waris. Kalau dia jawab iya, udah bagikan kepada yang lain semuanya sesuai porsi waris yang ada. Baik, jazakallah khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan dipahami oleh saudara atau saudari yang bertanya. Kembali kita informasikan untuk antum semua, kita di program live interaktif muamalah kontemporer bersama guru kita Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Untuk antum yang punya pertanyaan seputar muamalah kontemporer, langsung menelpon ke 081175500606. Baik, kita bacakan pertanyaan kembali yang ada di layanan WhatsApp. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, Ana Azam, anak pertama dari 2 bersaudara. Semenjak lulus SMA, Ana sudah merantau di tahun 2011. Selama Ana bisa mendapatkan penghasilan sendiri, sangat memprioritaskan semua kebutuhan dan kepentingan orang tua dibandingkan Ana. Bahkan sampai saat ini sudah berkeluarga dan memiliki anak. Tentunya kewajiban Ana sebagai suami dan ayah Ana tunaikan. Di mindset Ana,
biarlah anak tidak beli baju asalkan orang tua bisa beli baju. Biarlah anak makan hasil hutang daripada orang tua anak tidak ada uang untuk beli beras. Pertanyaannya Ustadz, nah, apa Ustadz? Pertanyaannya, bukankah sedekah kepada keluarga lebih afdol? Tetapi mengapa rezeki anak dari 2011 sampai saat ini seringkali minus untuk kebutuhan? Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan. Nah Ustadz. Wallahu a'lam. Itu urusan Allah. Bila Anda bersedekah kepada keluarga Anda, tujuannya adalah pahala di sisi Allah, ya, itu lebih baik daripada Anda ingin mendapatkan pertambahan dari uang yang Anda berikan. Ya, tapi kalau tujuan Anda agar uang Anda bertambah, ya mungkin diberi Allah, mungkin tidak. Wallahu a'lam. Nah, baik. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat untuk antum yang bertanya di 0811750606. Baik, kita masih bersama guru kita Ustaz Dr. Herwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala di live interaktif Muamalah Kontemporer. Kita bacakan pertanyaan kembali yang sudah masuk di layanan WhatsApp di 0811750606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya Ustaz, apakah perbedaan sukuk dan obligasi dalam tinjauan fikih muamalah Ustaz? Jazakallahu khairan. Obligasi adalah surat hutang, ya, di mana dia yang membutuhkan dana menerbitkan surat hutang. Dia jualkan surat hutang tersebut, umpamanya dia butuh 1 miliar, diterbitkan 10 surat. Per surat berarti harganya 100 miliar, 100 juta. Kemudian dia mengatakan saya bayar setelah setahun atau 2 tahun dengan pertambahan kupon, dan pertambahan atau kupon 6% per tahun. Maka per tahun 100 juta menjadi 106 juta. Pada waktunya setelah selesai 2 tahun pinjaman, 100 jutanya kembali, yang bunganya pun sudah dia dapat. Ini murni riba. Adapun sukuk tidak boleh bentuknya uang terjamin. Bentuknya adalah ikut serta dalam proyek. Karena kalau proyeknya rugi, maka uang Anda pun berkurang. Proyeknya untung, uang Anda pun mendapatkan pertambahan. Wabillahi taufiq. Nah, baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh saudaraku yang bertanya untuk kesempatan hari ini. Kita bacakan satu pertanyaan terakhir untuk kesempatan hari ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah hukumnya untuk driver platform transportasi online jika untuk pembayaran online via GoPay itu menggunakan server termasuk kategori perbuatan ribakah Ustaz? Jazakallahu khairan. Sedang membayar itu tukar uang dengan jasa tidak disyaratkan tunai. Ya, maka maksudnya boleh. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan dipahami oleh saudaraku yang bertanya. Sepertinya itu pertanyaan terakhir yang bisa kita bacakan untuk hari ini. Sebelum kita tutup, kita minta sedikit nasihat dari guru kita. Fadli atafadhal mashkura Ustaz. Semoga bermanfaat. Wallahu li taufiq. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, baik, jazakallah khairan Ustaz untuk waktu dan juga kesempatan ilmunya untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dijawab dari pertanyaan-pertanyaan bisa bermanfaat untuk kita semua sebagai aplikasi dalam kehidupan sehari-hari sesuai syariat Islam. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Jazakumullah khairan untuk antum yang sudah berpartisipasi di 0811755606. Insya Allah di kesempatan lain kita akan bersama kembali bersama guru kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.